1 jam aja cuma dapat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam cuma dapat 6. Hari ini adalah ketemu member tahan banting yang sudah kebanting. Gokil, udah kebanting. View-nya udah nggak ada, akunnya udah hilang. Gokil, Ling. Sibuk apa sekarang, Ling? Sibuk masih bikin konten, stand up juga, jadi pembicara juga. Gimana caranya menuju ke situ, gimana kan? Apa? Cara menuju untuk lu kan stand up komedian. Ya. Tiba-tiba sekarang jadi arahnya ke keuangan. Ya. Ya kan? Gimana cara menjadi itu? Caranya ya ngelakuin aja hal-hal yang di luar kebiasaan. Siapa tahu waktu ngelakuin hal baru ternyata nemu pasarnya. Kayak yang gue lakuin waktu pandemi kemarin kan. Nah, Coba investasi saham, pas di kontenin ternyata rame, ya udah dilanjutin. Sama halnya kayak waktu kita bikin tahan banting lagi stand up, coba ngelakuin video-video aneh, ada jalannya gitu. Jadi ngelakuin aja hal baru, siapa tahu ketemu jalannya. Tapi emang lu nggak menitikan bahwa lu akan bekerja sebagai yang sekarang pada waktu ngebikin konten di pandemi? Maksudnya? Maksudnya yang lu tanam di pandemi kan ini adalah hasil dari buah dari yang lu tanam di pandemi, ya kan? Nah, tapi lu mengira nggak akan di posisi yang sekarang? Enggak, karena pikirannya cuma bikin kontennya rame, dapat kerjanya dari endorsement. Ada. Berarti kekuatan Nah, konten ternyata waktu kontennya tentang investasi dapat sambutan baik dan gue menikmati, akhirnya gue belajar lebih banyak tentang itu. Jadi tentang investasi dan ternyata pasarnya kebukanya juga lumayan luas. Kalau diundang stand up di acara-acara investasi, dan selain diundang stand up jadi pembicara juga, jadi lumayan banyak kebukanya, nggak cuma lewat endorsement doang gitu. Oke, menurutmu kekuatan konten itu sangat berpengaruh nggak? Kekuatan menurut gua sekarang ya, kalau mau berkarir sebagai stand up comedian, bahan utamanya di konten. Kalau emang mau berkarir, kenapa? Bukan buat berkarirnya, salah. Kalau emang mau hidup sebagai stand up comedian, konten tuh salah satu tulang punggungnya. Karena dengan lu ngonten, lu akan lu dikenal. Pas lu dikenal, lu diajak kerja di kampus, di kantor gitu. Mereka kan lihatnya dari sana. Kalau di open mic ya, yang nonton kan kebanyakan teman-teman komunitas. Ya mungkin aja lu bisa mencuat dari sana, cuma jalurnya akan jauh lebih lambat dibanding lu lewat konten. Dan yang terjadi di anak-anak stand up kan kayak gitu. Oza, si Sastra, banyak kan yang kayak gitu. Akhirnya dari kontennya meledak, stand up-nya ngikut ngangkat gitu. Apakah kekuatan konten itu hanya berlaku buat stand up komedian? Apakah di luar pekerjaan lain, di luar profesi lain, di luar usaha, bidang usaha lain, apakah harus ngebikin konten nggak? Perlunya konten tuh apa menurut? Gua rasa di luar stand up ya? Di luar stand up tuh ngaruh juga, karena kan cewek gue psikolog. Ya. Banyak juga psikolog yang akhirnya bikin konten tentang edukasi psikologi di sosmednya, itu mempengaruhi banyaknya klien yang datang ke dia. Di mobil gua nih. Pause dulu boleh. Nggak apa-apa, nggak usah di-pause. Pause aja. Nggak pernah di-pause. Nggak ada. Jadi ini lagi main ke rumahnya Pras. Jadi biar kontennya tuh ada edukasinya. Nah sekarang ngobrol sama edukasi. apa? Nggak ada edukasi. Pras lu pelit ilmu lu Pras. Oh, iya. Lu Pras. Vlog Mas Arif yang di Kosderet ada edukasinya nggak? Ada, biasanya aku berapa banding 1 gitu ada edukasinya. Kayak kemarin belajar nge-branding, belajar mendapatkan penghasilan dalam 1 bulan gitu-gitu, berapa target gitu-gitu. Ya biar ada isinya meskipun view-nya dikit ya. Kalau yang berisi gitu-gitu. Emang view berapa Mas? Apanya? Rata-rata berapa? Rata-rata 10.000. Udah 10.000 aku udah happy. Gitu dong. Gak usah banyak-banyak, 10.000. Sering ini loh Mas, panjat. Panjat sosial. Panjat sosial ke siapa? Sama selebgram. Gak ada, aku jarang. Sering nongkrong sama. Jarang aku sekarang sebenarnya. Oh ya. Dulu tuh harusnya lebih sering ngebikin vlog begini. Sekarang ini kegiatan Pras Teguh kalau
menganggur biasa di MLI, sekarang tidak ada di MLI. Kenapa tidak ada di MLI? Clickbait ya Amin ya. Ini. Pras Teguh tidak ada di MLI. Dia di sini dia memilih di rumah daripada berkonten dengan MLI. Kenapa MLI? Ada apa dengan MLI? Pras Teguh. Ini beritanya adalah Pras Teguh cabut dari MLI. Sejak jauh dari Meli, Bang Pras minjem duit tuh sama Kunte. Apa sejak apa? Sejak jauh dari Meli. Sejak dia di MLI. Jauh dari Meli, jauh dari Meli. Oh gitu. Kenapa tuh? Ah? Kenapa tuh? Iya gitu. Sebaik sih. Nggak mau. Emang ada problem Pras di situ Pras? Kalau dari orang gimana kok? Ya, baik lagi Link, biar Balik ada lagi bersama biar ada gue, edukasinya Jafari. vlog ini gitu. Halo guys, Nih. welcome back with me. Baik lagi ini kekuatan konten untuk profesi lain. Ya, yang gue tahu gitu sih. Yang gue tahu cuma dua kan, stand up comedian dan psikolog. Karena cewek gue psikolog dan itu mempengaruhi banyaknya klien yang datang gitu. Cuma emang nggak sama persis sih, tapi ya mempengaruhi banget lah konten lah. Kayak gue jualan di Instagram, kalau gue tahu produk gue enak banget kan nih, bawang goreng. Bohong ya. Iya. Si gua Tapi Setuju nggak itu? lakuin sih, maksudnya gua boleh ini, tapi jangan diikutin ya, gua ambilin aja. nah, Kenapa? kalau gue lagi sering ngontenin tentang bawang, gue penjualan tuh udah pasti naik. Ya, jadi seenak apapun produk lu, kalau lu nggak berhasil memasarkannya, ya udah cuma ngendep di situ aja. Orang nggak tahu ya. Betul. Sama kayak stand up comedian, kalau ya lu lucu banget, tapi nggak banyak yang tahu kan, ya udah segitu-gitu aja kan pasarnya. Ya, jobnya juga berkurang ya. Gua orang dari awal sampai sekarang selalu menggunakan ini. Betul. Tapi saran gue sih buat teman-teman, ini tuh kayak morfin ya, jadi kayak lu harus kayak nggak nyoba ini sehari tuh kayak gokil gitu, tapi kayak belum ada Gimana tandingannya? Bahayanya makan bawang recommended adalah lu nggak bisa menikmati bawang goreng lain sih. Udah itu. Harganya berapa sekarang dia? Sekarang gocap. Walaupun sekarang Gocap dia. Oh, enggak. Orang dia bilang gocap. mama gua rada kasihan. Lu kenapa nggak produksi terus? Ini ku bantuin jualan deh. Produksi Ya, ada masih sering produksi, cuma sekarang lagi mau berhenti karena mama gua mau berangkat umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat duit dari mana tuh? Dari bikin konten dan stand up dan lain sebagainya lah. Oke, baik lagi kekuatan konten ini buat ini menyadarkan biar orang-orang tuh ngebikin konten, mempromosikan apa yang di ini. Ya, Nah, dalam membuat konten itu biasanya ada haters, Link. ya, Setuju nggak? Semakin lu besar, semakin lu dikenal lah, itu pasti Ya. haters pasti ada. ya. Nah, setiap orang pasti punya cara untuk menghandle haters. Apa yang lu lakukan untuk menghandle haters bawang, misal menghandle haters lu? Menurut gua kalau kita bikin sesuatu di tangan lu sini tuh. Ya, terus. Nah, pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka. Dan kalau ada yang nggak suka, kalau emang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding yang suka, ya udah diemin aja. Maksud gua kan nggak perlu memuaskan semua pihak gitu. Ya cukup menghibur orang-orang yang suka sama karya kita, nggak perlu meyakinkan mereka yang nggak suka sih. Gitu sih. Jadi misal lu nih lagi bikin video kayak gini, Ya. ada komen negatifnya, selama Kalau gua apa? kalau ada komen negatif kupin. nah ya, itu kan cara lu Seneng biar dia tahu rasa kan, malah diserang sama yang lain kan. Enggak, dia kan pengen panggung, dia udah gua kasih panggung. Nah iya, maksudnya ya lu dengan cara gitu. Kalau gue kadang kalau emang misalkan di Instagram pribadi, kalau emang ada yang komennya terlalu nyebelin, ya udah gue hapus aja. Blok Pasti- gitu itu. Pasti gue kadang nggak blok, cuma hapus aja. Pasti yang bilang, kok lu baperan banget, lu hapus. Mas gue itu gua blok. itu tuh cara gue untuk memfilter apa-apa yang mau gue baca gitu. Jadi kan Instagram pribadi gue pengen yang lihat Instagram gue ya orang-orang yang suka Sesuai sama sama gue lu. aja. Kalau nggak suka ya udah mending gue jauhin gitu. Itu kayak yang ku baca sekarang tuh. Sekarang aku lagi baca ini. Filosofi teras. Oke ya. tahu. Stoik, kayak belajar tentang Iya ya, tahu. kita menghandle apa yang kita bisa handle aja gitu. Betul. Gitu. Kenapa kalau gimana Pras cara menghandle haters, Pras? Nggak baca komen aja. Gak baca komen. Kalau kebaca, kan bisa kan ada kelewat kebaca. Apaan? gitu. Gitu. Jadi gitu ya.
Jadi gitu. Dan kalau mau bikin konten buat gue sekarang kualitas tuh udah nomor 2 lah. Yang penting nomor apa? sekian lah. Yang penting tuh konsistensi aja. Konsistensi ya susah ya. Iya karena percuma bikin satu video bagus tapi abis itu 2 minggu berhenti, 2 minggu berhenti. Susah buat jadi apa-apa. Tapi kalau lu konsisten bikin kayak gini nih setiap hari bikin, lama-lama kan lu akan sadar buat kayak gue pengen ningkatin kualitasnya deh, nggak bertumbuh di setiap kontennya. Itu yang gue lagi pengen lakuin sih, konsisten bikin konten Instagram. Sekarang lagi Mantap. lagi jatuh banget. Maksudnya gue sempat ada masanya bikin sehari konten, dan itu gue rasain waktu bikin sehari konten tuh endorsement yang datang jauh lebih banyak. Secara engagement juga bagus. Sekarang emang lagi enggak sesering itu ya, semuanya lagi menurun. Lu tipe orang yang ini nggak menargetkan kayak sebulan harus sekian gitu? Gue nggak per bulan apanya. Penghasilan? Oh gue sih ada karena gue tahu berapa uang yang gue butuhin selama setiap bulannya. Jadi emang harus dapat segitu. Maksudnya kalau anggaplah gue butuhnya 10 juta. ya kalau gue lagi dapatnya 7 juta kan berarti gue harus ngutang dari duit tabungan kan. Iya. Gue sih pengen sebisa mungkin nggak kayak gitu, pengennya setiap bulan mencukupi buat bulan tersebut, karena kalau narik tabungan terus kan lama-lama habis. Nah, Gitu. terakhir Ling. Pesan buat teman-teman yang di profesi lain yang tidak membuat sesuatu biar termotivasi bikin sesuatu. Itu sih, nggak peduli skill lu sebagus apa, kalau nggak banyak yang tahu nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi salah satu cara buat memperkenalkan ke dunia karya lu, skill lu, ya lewat bikin konten ini, lewat YouTube, Instagram, TikTok gitu. Apalagi TikTok ya, maksud gue TikTok tuh ngasih kesempatan yang sama buat viral gitu. Kalau YouTube kan lu harus membeda-bedakan lah ya TikTok ya sebenarnya. Lu mau punya followers nggak punya followers, kalau video lu menarik akan FYP kan. Beda kayak YouTube, beda kayak Twitter yang harus kalau lu banyak followersnya, nge-tweet apapun bakal dapat respon lebih banyak dibanding yang followersnya sedikit gitu. Oke, thank you Kling. Udah berbagi tentang konten, karena Kling ini dia sekarang di keuangan dan hidupnya dari keuangan, stand up dan keuangan. Stand up adalah apa ya? Stand up adalah modal untuk membedakan keuangan. Bukan salah. Keuangan adalah cara gue membedakan dengan komik-komikat lain. Ya. Komika yang lebih lucu tuh banyak banget. Pras Teguh lucu banget, Jawin lucu. Siapa lagi? Abdur lucu, semua teman-teman. Arif Alfianso lucu. Mantap. Semua teman-teman di Suci 4, David, Hibzi itu kan lucu semua. Ya gimana caranya gue mencuat dibanding yang lain. Berbeda ya. Salah satu yang membedakannya ya gue bikin stand up ngomongnya keuangan. Bahkan kemarin di special show gue kan juga pembahasannya ya, keuangan. Kayak 80% tentang keuangan kan gitu. Ya, mantap, thank you Kling. Yo, thank you Ray. Sukses terus. Amin. Beli digital download gue, klik link yang ada di bio Instagram. Ya, judulnya Dijal, kalau ini Digital Dijal Semesta. Dijega Semesta. Digital Semesta. Oke, mantap, thank you Keling, Yo. thank you Pras. Mantap, bro. Buat teman-teman sehat terus, lancar rezekinya, Amin. diberi kesehatan. Thank you, mantap.